Halo Sobat Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kali ini kami akan memaparkan market update sekaligus topik untuk hari ini, tanggal 24 Oktober 2023. Oke, kita masuk ke Today's Outlook terlebih dahulu, di mana DJIA memimpin pelemahan pasar ekuitas Amerika Serikat dengan penurunan hari keempat berturut-turut sebesar min 0,58% dan S&P 500 ditutup sedikit melemah di 0,17%. Selain itu, Nasdaq membukukan kenaikan 0,275% dipicu oleh mundurnya yield US Treasury dari level psikologis 5%, dan para investor mengalihkan fokus pekan ini kepada musim laporan keuangan perusahaan besar dan data ekonomi penting yang ditunggu-tunggu. Sejauh ini ada 86 perusahaan S&P 500 yang sudah melaporkan kinerja kuartal 3 mereka, di mana 78% melampaui ekspektasi. Seperti yang dilaporkan oleh LSEG, para analis melihat laba agregat para perusahaan S&P 500 untuk periode Juli hingga September bertumbuh 1,2% year-on-year, sedikit di bawah proyeksi 1,6% di awal bulan. Para analis juga berpendapat bahwa soft landing telah tercapai, di mana The Fed berhasil menjinakkan inflasi lebih cepat daripada laju pelambatan ekonomi. Konflik geopolitik juga terus dipantau oleh pelaku pasar, seiring dengan investor yang harap-harap cemas memonitor potensi meluasnya perang Israel dan Hamas. Berkaitan dengan hal ini, harga minyak mentah rontok 3%, di mana harga acuan dari Brent London itu kembali ke level 90 USD per barrel, seiring meningkatnya upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik Timur Tengah yang tadinya mendongkrak harga minyak 10% selama 2 minggu terakhir. Setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel pekan lalu, gilirannya pemimpin Prancis dan Belanda akan mengunjungi wilayah tersebut untuk mencari solusi yang terbaik. Taplak sentimen ini membuat sektor energi terjerembab dengan persentase penurunan terbanyak dari 11 sektor yang ada di S&P 500. Sejumlah data PMI akan mendominasi perhatian pasar global, di mana USA akan juga melaporkan S&P Global Composite PMI untuk bulan Oktober dan PMI untuk manufacturing dan services pada malam ini. Oke, untuk selanjutnya market Asia, di mana dini hari tadi Korea Selatan mengawali rilis data ekonomi global, di mana mereka melaporkan PPI September bertumbuh 1,3% year-on-year dari bulan sebelumnya 1%, walau secara bulanan melambat menjadi 0,4% month-of-month dari bulan Agustus di 0,9%. Selanjutnya akan ditunggu data PMI Jepang dan inflasi inti Bank of Japan, di mana diperkirakan aktivitas manufaktur di Jepang sedikit meningkat walau inflasi inti tetap terkendali. Selanjutnya untuk Eropa, lebih banyak makroekonomi datang dari benua Eropa, seperti Inggris melaporkan sejumlah data penting terkait ketenaga kerjaan dan pertumbuhan upah dan komposit PMI. Setelah itu Jerman menyusul dengan laporan GfK, German Consumer Climate untuk bulan November, serta data PMI bulan Oktober. Eurozone tak mau kalah dengan sejumlah data PMI sambil menunggu ECB Presiden Christine Lagarde dijadwalkan berbicara nanti malam di 19.30 waktu Indonesia Barat untuk memberikan arahan pasar dan kebijakan moneter. Selanjutnya IHSG anjok 1,57% atau minus 107,2% ke level 6741,964, memerah bersama dengan indeks Asia Pasifik lainnya, di mana di hal ini diiringi juga oleh net foreign sale sebesar 590,95 miliar akibat potensi meluasnya konflik Timur Tengah dan posisi nilai tukar rupiah yang tak kunjung membaik. Walau RGGBI pekan lalu telah menaikkan BI 7 days repo rate secara tak terduga 25 bips ke level 6%. Posisi rupiah mendekati Rp16.000 per USD dan yield obligasi negara 10 tahun menembus level psikologis 7% membuat nervous para pelaku pasar. Walau terbuka kemungkinan ada technical rebound ketika IHSG menyentuh support di area 6730 hingga 6740, persis ketika RSI masuk ke wilayah oversold, kami berpendapat bahwa downtrend ini belum ternetralisir jika IHSG belum mampu bangkit setidaknya ke arah 6780 hingga 6800. Not to mention resisten atau target recovery terdekat adalah menuju MA10 yang masih agak jauh di 6890 hingga 6900. Best advice untuk kali ini adalah wait and see sambil menunggu IHSG bottoming di area support yang solid. Oke, untuk net foreign untuk most active stocks, yang pertama ini dari emiten BCA, kemudian Bank Mandiri, Bank BRI, Brand, Medco, kemudian ASI, Aman Mineral, Goto, Telkom, dan Adaro. Sedangkan untuk foreign transaction, yang pertama ini dari emiten
Net Foreign Buy ada dari Goto, kemudian disusul oleh BRPT, BBNI, Film, dan XL Axiata. Selanjutnya untuk top sell, untuk yang pertama dari emiten BCA, kemudian disusul oleh BRI, BMRI, Medco, dan Telkom. Selanjutnya untuk domestic news, di mana RI bidik produksi beras 35 juta ton di 2024. Apakah bakal bebas impor? Kementan menargetkan produksi beras bisa mencapai 35 juta ton di 2024, meningkat dibandingkan target 2023 yang hanya 31 juta ton. PLT Mentan Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mewujudkan target ini, salah satunya dengan menggandeng perkumpulan penggilingan padi dan pengusaha beras Indonesia atau Perpadi untuk mengejar target produksi 35 juta ton beras dan memperlancar distribusi beras. Cara untuk mewujudkan ini adalah menaikkan produktivitas padi dari 5,2 juta ton per hektar menjadi 5,4 atau 5,5 bahkan 5,7 juta ton per hektar, jelas Arief. Arief juga menuturkan bahwa dalam rangka mencapai target produksi beras 35 juta ton di 2024, Kementan bersama Dinas Pertanian seluruh Indonesia harus memastikan berjalan suksesnya musim tanam 2023-2024 yang berlangsung mulai November 2023 hingga Maret 2024. Oleh karena itu, hal penting yang harus dijamin adalah ketersediaan benih, pupuk, saluran irigasi, penanggulangan hama, dan penyuluh pertanian yang ada bersama petani. Selanjutnya untuk global news, di mana China yang membatasi ekspor dari grafit penambang mulai ketar-ketir. China kini berusaha melakukan pembatasan mineral baterai kunci seperti grafit. Para penambang di negara lain berlomba-lomba untuk meluncurkan proyek baru secepat mungkin. Mengutip dari Reuters, Senin kemarin, para penambang diketahui berlomba untuk memastikan adanya pasokan bagi generasi mobil listrik berikutnya. Adapun Kementerian Perdagangan China mengatakan bahwa China memerlukan izin ekspor untuk beberapa produk grafit untuk melindungi keamanan nasional, menjaga pasokan mineral penting, dan melindungi dominasi dalam industri manufaktur. China sendiri merupakan produsen dan eksportir grafit terbesar di dunia dan memurnikan lebih dari 90% bahan baterai yang digunakan pada anoda baterai kendaraan EV yang merupakan bagian baterai yang bermuatan negatif. Generasi mobil listrik berikutnya akan diluncurkan di 2025. Beberapa produsen mobil juga telah mencari bantuan untuk menutup kesenjangan pasokan setelah bertahun-tahun kekurangan suku cadang akibat pandemi, menyoroti risiko ketergantungan yang berlebihan pada satu negara. Selanjutnya untuk company news, yang pertama dari Elsa, di mana menjalin kerjasama dengan Touching Oilfield Company. Elsa telah menandatangani memorandum MOU bersama Touching Oilfield Company Ltd atau Touching pada tanggal 17 Oktober kemarin. Perjanjian MOU ini menandai awal kerjasama dengan Elsa dalam penggunaan teknologi unggulan seperti dalam bidang oilfield life cycle management, geological and geophysical, research and engineering, enhanced oil recovery, chemical products, dan beberapa teknologi migas lainnya. Selanjutnya dari emiten kedua, Ciputra Development Tbk atau CTRA yang meraih marketing sales senilai 7,79 triliun rupiah per September kemarin. Di mana hal itu naik 19% year on year dibandingkan naik dari tahun sebelumnya, yakni 6,55 triliun rupiah. CTRA juga menaikkan target prapenjualan sepanjang tahun ini dari sebelumnya 8,9 triliun rupiah menjadi 9,8 triliun rupiah. Target ini meningkat 19% dari realisasi prapenjualan tahun lalu mencapai 8,24 triliun rupiah. Oke, selanjutnya yang ketiga terakhir dari emiten ANJT, di mana menggandeng Sun Energy untuk mengembangkan sistem PLTS. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk ANJT melalui anak usahanya, yaitu Gading Mas Indonesia Teguh atau Gemit, yang berlokasi di Jember, Jawa Timur, berkolaborasi dengan Sun Energy untuk mengembangkan PLTS tenaga surya yang dipasang di atap pabrik Gemit yang memproduksi edamame berkualitas tinggi. Adapun sistem PLTS atap yang dipasang di atap gedung GMT diperkirakan mampu menyuplai 15% kapasitas listrik di kawasan operasional sekaligus mampu mereduksi emisi karbon sebanyak 422 ton per tahun. Oke, untuk kalender ekonomi seperti yang tadi sudah diberitahu, yang ditunggu dari Amerika Serikat, S&P Global US Manufacturing PMI, dan dari Jerman ada HCOB Germany Manufacturing PMI untuk 14.30 waktu Indonesia Barat di Jerman, dan dari Amerika Serikat 20.45 WIB. Oke, untuk kalender aksi korporasi yang hari ini ada RUPS dari emiten Lucy.
Oke, kita masuk ke konsolidasi proyeksi IHSG, di mana proyeksinya konsolidasi bearish, di mana saat ini menguji support jangka menengah, dan advice kita bisa mengantisipasi jika adanya technical rebound, kita bisa melakukan bottom fishing. Boleh level supportnya di 6740 hingga 6720, 6620 hingga 6600, resisten di 6780, 6890 hingga 6930, 6950 dan 7000 hingga 7050. Advice wait and see dan spekulatif buy. Untuk stock pick pertama dari emiten NCKL, di mana overviewnya berada sekitar loop support lower channel sideways bullish, dan saat ini menguji resisten ketiga moving average. Boleh buy on weakness di level 960 hingga 980, average up kalau melewati 1000, target di 1020, 1100, 1200, stop loss di 930. Yang kedua adalah AKR, di mana menguji support lower channel uptrend, di mana advice spekulatif buy di 1450 hingga 1440. Average up kalau melewati 1460, target di 1545 hingga 1560. Untuk jangka agak menengah ada di 1620 hingga 1650, stop loss di 1425. Yang ketiga dari emiten Adaro, di mana Adaro Energi, Adaro berhasil menguji support lower channel uptrend, dan saat ini juga berusaha menembus ketiga atas moving average-nya lagi. Boleh spekulatif buy di level 2660, target di 2740 hingga 2760, 2840 hingga 2880, 2980 hingga 3000, stop loss di 2640. Yang keempat dari emiten Cepin, di mana Cepin berhasil menguji support lower channel dan support minor dari area previous low. Boleh buy on weakness, entry level di level 4950 hingga 4825. Average up jika melewati 5000 hingga 5050, target di 5200, 5350, 5425, 5700 dan 5775, stop loss di 4800. Dan yang terakhir dari emiten TWR, di mana saat ini TWR ini sedang menguji support lower channel downtrend up to support dari level previous low bulan Juni 2022. RSI mulai ada positive divergent. Boleh spekulatif buy di 870, average up jika melewati 885, target di 920, 935, 970 hingga 980, 1000 hingga 1020, stop loss di 860. Itu saja Sobat Happy Investor untuk paparan hari ini untuk tanggal 24 Oktober 2023. Terima kasih sudah menyaksikan. Happy trading.